Nah, tadi saya sebelum pariwara sudah bertanya nih ke Ude tentang, berbaik sangka kepada Hmm, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena terkadang memang, bawaannya manusia teh suudzon gitu ya. Suudzon aja berpikiran negatif gitu ya. Nah ini, biasanya kan ada orang gini, "Ya Allah," gitu ya, "kenapa hidup saya tuh menderita gitu hmm, terus-terus, ya Allah kenapa ini, diuji terus-menerus?" Gitu ya. Nah ini tentang, tadi kan nyambung dengan yang bahasan ketiga ya, ya. orang yang menderita di dunia, di akhirat menderita gitu. Ketika dikasih penderitaan di dunia, ini Allah itu nggak sayang atau gimana gitu. Iya, Nah iya. gitu. Kadangkala saat Allah berikan kepada kita ujian berupa Mhm, penderitaan, rasa-rasanya kita menjadi orang yang paling sangat menderita dibandingkan dengan yang lain. mhm, Padahal ada orang yang lebih susah dari kita, lebih menderita dari kita. Jadi kalau kita simak di tadi pernyataan dari Aka, kita nggak boleh dong suuzon kepada Allah. Kita mesti berhusnuzon kepada Allah. Dalam sebuah hadis diungkapkan, Inna min ibadi. Sesungguhnya di antara hambaku, man la yasluhu imanuhu. Ada orang yang tidak kuat imannya, illa bil ghina. Kecuali oleh Allah diberikan kepadanya ini kekayaan. Walau afqartuhu lakafaro. Kalau orang ini diberikan kefakiran, kemiskinan, pasti dia menjadi orang yang kafir. Pasti dia menjadi orang yang kufur. Maksudnya apa? Saat dia menjadi orang yang kaya, dia mampu memanfaatkan kekayaan tersebut di jalan Allah lewat zakat, infak, sodakohnya, support ke usaha dedennya gitu ya. harus. Ya, transfer ke nomor Waduh, rekeningnya kan. aduh, Nah, Masya Allah. nantilah bisa lah ya, bisa ya WA nanya nomor rekening. Oke. Jadi ada orang yang dikasih kekayaan itu dia makin dekat sama Allah. Hmm. Tapi kalau dia diberikan kefakiran, dia jadi jauh dari Allah. Yang berikutnya, inna min ibadi, sesungguhnya di antara hambaku, man la yasluhu imanuhu, ada orang yang tidak kuat imannya, illa bil fakri, kecuali oleh Allah diberikan kepadanya kefakiran. Nah, kalau manusia ini itu kalau dikasih kefakiran, dikasih kemiskinan, dia menjadi kuat imannya. Walau agnaituhu lakafaro. Justru sebaliknya, kalau orang ini diberikan kekayaan, dia menjadi orang yang kufur, jadi orang yang sombong, merasa kaya ya. Duduknya pun beda kan gini. Sultan. Istilah Sultan sekarang kan ya. istilah sultan ya. Sultan Bale Endah ya. Oh, Masya Karena Allah. orang Bale Endah. Ada yang ketiga, karakter manusia yang inna mina ibadi, sesungguhnya di antara hambaku, man la yasluhu imanuhu. Ada yang tidak kuat imannya. Illa bisa komi, kecuali orang tersebut diberikan sakit, Kak. Hmm. Jadi kalau ada orang yang diberikan ujian sakit itu, Hmm. sebetulnya kalau dia berhusnudzon, berbaik sangka sama Allah, Hmm. oh dia adalah termasuk orang yang kuat imannya. Walau ashahtuhu lakafaro. Ketika Allah berikan kepadanya nikmat sehat, justru dia jadi kufur. Sehatnya itu dipakai untuk maksiat, nauzubillah. Dan yang terakhir, yang keempat, inna min ibadi, sesungguhnya di antara hambaku, man la yasluhu imanuhu. Ada orang yang tidak kuat imannya, illa bisihati, kecuali ketika dia diberikan Kesehatan. sehat. Oh. Kalau diberikan sehat itu dia kuat imannya, sehatnya dipakai untuk taat gitu ya. Walau asqamtuhu lakafaro. Justru kalau dia diberikan sakit, dia jadi orang yang kufur. Oh, Diberikan oke. sakit mengeluh ya, harusnya mengallah jadi mengeluh. Diberikan sakit jadi suuzon sama Allah dan sebagainya. Oke. Jadi, tadi bisa disebut juga nih ada beberapa orang yang ujung-ujungnya gitu ya, Hmm. dia itu jadi nggak kuat iman dan, putus asa gitu Hmm. kan, amit-amit juga dia mengakhiri hidupnya dengan cara, ya itu tadi ya, mengakhiri diri sendiri gitu ya. Ya. Jadi akibat mungkin ada orang yang maaf nih diberikan stroke bertahun-tahun gitu kan, yang Betul. tidak bisa berbuat apa-apa, eee alangkah baiknya apabila tadi ya, ujian tersebut itu dijadikan sesuatu yang, kita berbaik sangka kepada Allah, Allah ingin kita banyak beribadah gitu Betul. kan dan lain-lain, bukan malah ada yang, aduh menderita, udah frustasi, udah Hmm. mengakhiri, Nauzubillah min dzalik. gitu ya. Ya, lagi-lagi positive thinking ya. Mmm, Segala sesuatu yang ditakdirkan Allah untuk kita pasti adalah yang terbaik. Yakin pasti yang terbaik. Saat Anda hari ini diberikan ujian kefakiran, mhm, kemiskinan, ya kita berpikir ini yang terbaik. Dengan kefakiran membuat saya berjamaahnya jadi getol, jadi jadi rajin gitu rajin. kan, sholat 5 waktu di masjid, Oke, di shop pertama. Tapi bisa jadi saat Allah berikan ujian kekayaan kepada mhm, saya, kepada kita, mungkin kitanya jadi jauh dari Allah. mmm, Nah, sebaliknya ketika saya diberikan ujian kekayaan, mhm, ya bisa jadi ini adalah yang terbaik dari Allah. Dengan kaya ini, saya tidak menjadi sombong, mhm, tapi
rendah hati gitu ya, tetap membantu saudara-saudara kita yang tak mampu gitu ya. Tapi saat saya diberikan ujian kefakiran, mungkin bisa jadi juga saya menjadi jauh dari Allah. Jadi intinya adalah berbaik sangka saja sama Allah. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah berikan kepada kita, ketentuannya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tinggal kita menjalani. Syukuri, jalani, Nikmati. nikmati. Syukuri ya. Jalani, syukuri, nikmati, atau nikmati. gimana nih Ya memang susunannya? susunannya ya jalani, syukuri, dan nikmati apa yang Nikmati. Allah berikan gitu Betul. kan. Menikmati apa yang Allah berikan itu kan ya suatu bentuk syukur juga kan. Betul, betul. Gitu ya, supaya nikmat itu tidak hilang lagi dari kita. Iya. Gitu. Masya Allah ya. Tadi salah satunya adalah pemirsa, kita harus selalu berprasangka baik ya, jangan berprasangka buruk. Jangankan berprasangka buruk kepada Allah, kepada manusia saja kita tidak boleh kan. Gitu ya. Baik pemirsa, tentunya kita akan lanjutkan kembali pembahasan mengenai tadi bahagia di dunia, bahagia di akhirat gitu ya. Nah, kemudian satu lagi nih Ude, tadi nyambung juga nih, yang menderita di dunia, menderita di akhirat, apakah mungkin bisa berubah nggak nih Ude? Menderita di dunia, menderita di akhirat. Ya, ketika seseorang memang takdir dari Allah adalah dia menderita di dunia, tentu dia tadi yang diungkapkan ya, jalani, kemudian syukuri dan nikmati. Saat dia memang takdirnya sayyi'ah, menderita, tapi dengan penderitaan itu nggak membuat dirinya jadi putus asa dari rahmat Allah. Ada kesenangan yang abadi, yang kekal, yakni di akhirat. Maka saat Allah berikan ujian dengan penderitaan, dia akan nikmati penderitaan tersebut dengan tetap mendekat kepada Allah. Tapi saat seseorang kemudian diberikan hasanah di dunia, jangan lupa ya, ini informasi ya, jangan lupa bahwasanya kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kesuksesan yang Allah berikan kepada kita di dunia yang saat ini sedang kita jalani, jangan lupa satu saat kita pun akan berpulang ke rahmatullah. Maka jadikan harta tersebut menjadi jembatan untuk kita menuju ke surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Baik pemirsa, tentunya kita akan lanjutkan ya setelah jeda pariwara berikut ini.